Hai semuanya, aku baca dulu email dari Putri ya. Ini cerita dari akun agrpuputagr@gmail.com. Maaf ya kalau salah nyebut. Kita simak ceritanya teman-teman. Let's go. Kenalin kasih, namaku Putri. Aku akan menceritakan suatu kisah yang dialami oleh keponakanku yang bernama Dita yang baru berusia 8 tahun. Keponakanku yang satu ini adalah anak yang bisa melihat makhluk halus yang memiliki indera keenam, atau sebut saja dengan anak indigo. Ditambah lagi ayahnya yang bekerja sebagai seorang tukang gali kubur. Aku lumayan dekat dengan Dita karena dia orang yang kadang suka menyendiri dengan alasan tertentu. Suatu hari, di hari yang begitu sepi dan sunyi, Dita tengah duduk sendiri, entah apa yang dia lakukan. Sepertinya dia sedang kesepian. Melihat hal ini, sang ayah merasa kasihan, sehingga mengajak anak kesayangannya tersebut untuk ikut mengubur jenazah malam itu. Akhirnya, Dita dan ayahnya berangkat menuju kuburan untuk melakukan tugasnya. Setelah sampai, sang ayah pun menggali kuburan untuk dipakai jenazah yang akan datang malam itu. Tiba-tiba ada seorang wanita mendekati Dita dan bertanya apa yang Dita lakukan di kuburan malam-malam begini. Dita pun dengan polosnya berkata kalau ia sedang ikut ayahnya bekerja. Entah siapa wanita misterius itu. Dia menggunakan gaun putih yang amat cantik, tetapi topi bundarnya itu menutupi matanya. Elegan, nampak seperti seorang anak dari pengusaha kaya raya. Wanita itu mengajak Dita ke sebuah tempat yang menyenangkan. Kebosanan Dita yang sudah tak tertahankan, akhirnya Dita memutuskan untuk ikut wanita itu. Untuk bersenang-senang, Dita lepas dari pengawasan ayahnya. Dita, sang ayah mencari Dita kesana kemari, tak kunjung bertemu. Karena panik, sang ayah mengundang warga untuk ikut mencari. Hari semakin larut malam, Dita belum juga ditemukan. Dan pada pukul 11 malam, sang ayah sendiri yang menemukan Dita. Dia pingsan berbaring di atas makam di bawah pohon yang besar dengan lumuran darah di tangan dan kakinya. Tubuhnya yang sudah lemas dan pucat itu membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Saat Dita sadar, orang tuanya sangat lega, memeluk Dita dengan tangisnya. Tetapi tak ada satupun kata yang Dita ucapkan. Sekalinya berbicara, membuat semua orang bingung. Dita berkata, "Aku adalah penguasa dunia ini." Tidak ada yang menyadari kalau Dita sedang dirasuki sosok wanita misterius tadi yang mengajaknya. Dita hanya melotot sambil mengucapkan hal tersebut berulang-ulang. Tubuhnya kaku pucat, sembari tangannya yang bergerak layaknya seorang pejabat yang sedang berpidato. Hal ini membuat kedua orang tuanya bingung. Mereka pun memanggil dokter dan meminta untuk membawa pulang Dita. Kedua orang tuanya akan merawat Dita sendiri di rumah. Dokter menyetujuinya karena tidak ada diagnosa penyakit apapun. Mereka menggunakan mobil untuk pulang. Saat di perjalanan, Dita masih saja aneh dengan meronta-ronta. Matanya berubah menjadi hitam kelam. Kedua orang tuanya pun sudah langsung bisa menebak kalau Dita sedang kerasukan. Saat itu sang supir terkejut dan membuat mereka masuk ke dalam jurang. Ayah dan ibu meninggal dunia, hanya Dita yang selamat. Tapi sayang, Dita masih dalam keadaan kerasukan. Sekarang dia tinggal di rumah sakit jiwa. Konon katanya, saat ini rumah sakit jiwa yang ditinggali Dita satu persatu meninggal sejak kehadiran Dita di dalamnya. Itu dia cerita dari Putri. Seru ya teman-teman. Thanks udah kirim email. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye. Hai semuanya,
Aku dapat email nih dari Angelica Sahakila 959@gmail.com. Wah, namanya Angel. Langsung aja yuk, let's go. Hai kasih, aku akan menceritakan sesuatu kepada kakak. Ini kisahku, pengalamanku. Aku ingin berbagi pengalamanku ini. Pengalaman ini terjadi saat aku berusia 4 tahun. Aku masih sangat kecil, polos, ceria, dan benar-benar tidak mengetahui apapun. Di usiaku yang baru 4 tahun itu, aku sangat menyukai menggambar. Menggambar adalah hobi yang sangat kusukai saat itu. Tanganku tidak pernah lepas dari pensil. Tetapi yang aneh, gambar yang kuhasilkan pagi siang malam itu hanya menghasilkan wujud-wujud makhluk halus seperti kuntilanak, pocong, sundel bolong, dan yang lainnya. Dan pada suatu hari, di hari yang sunyi dan sepi, di rumah yang masih dalam suasana sore, yaitu di mana orang-orang baru saja pulang dari lelahnya mencari uang atau bekerja. Aku saat itu bermain di ruang tamu. Mamahku baru saja pulang bekerja. Mamahku bergegas untuk mandi. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 6 sore. Pintu rumahku berbunyi. Ada yang mengetuknya. Aku pun hanya berteriak, bilang pada mamah jika ada yang datang. Aku mendekat ke kamar mandi dan berteriak lagi dengan lantang, memberitahu mamah kalau ada yang datang. Mamah tidak juga menjawab perkataanku. Entah tidak mendengar jelas atau pura-pura tidak dengar. Akhirnya, karena kesal, aku sendiri yang membukakan pintunya. Maghrib-maghrib seperti ini, siapa yang bertamu dalam benakku? Ternyata tamu itu adalah pamanku. Aku tidak sadar jika yang sedang kuhadapi ini adalah pamanku yang telah meninggal dunia. Aku mempersilahkan paman masuk. Aku benar-benar tidak sadar. Di ruang tamu, kami pun mengobrol dengan serunya. Pamanku yang satu ini memang asyik. Mamahku setelah selesai mandi langsung mendekatiku dengan keheranan. Mamah berkata kalau aku berbicara sendiri. Aku bingung dengan perkataan Mamah. Mamah bertanya pada siapa aku berbicara. Aku pun menjawab sambil menunjuk paman. Sama paman Putra. Mamahku tampak syok. Akhirnya Mamah menarikku masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, mamahku tidak mengizinkan aku untuk keluar menemui paman Putra. Tidak lama, mamahku pun mengeringkan rambutnya. Karena aku bingung dengan sikap mamah, aku kabur keluar. Saat itu, mamah masih sibuk mengeringkan rambut. Ternyata, paman Putra sudah tidak ada di ruang tamu. Itu dia, cerita dari Putri. Seru banget ya teman-teman. Thanks udah kirim email. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.